Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik, kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran PPKN pada hari ini dengan baik ya. Terus kemudian sebelum kita memulai pembelajaran supaya ilmu yang kita pelajari hari ini nanti bermanfaat untuk kita semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ya, Nisa, silakan dipimpin doanya. Sudah siap, Kak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Selesai, baik, terima kasih Nisa. Untuk selanjutnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Jadi Jadi kenapa tidak masuk? sakit. Ini jadi saja ya. Oke, jadi sakit. Oke, baik. Semoga untuk pertemuan selanjutnya Dewi bisa belajar bareng dengan kita, ya seperti biasanya. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kemudian tanya dulu kelas hari ini sudah dibersihkan belum piketnya? Oke. Coba diperiksa kolong mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Sudah. Baik. Ya, kalau lingkungannya bersih, nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan kondusif ya, bisa berjalan dengan baik. Oke. Untuk menambah semangatnya, coba diperhatikan. Berdiri kita jalan bareng-bareng. Jadi bareng ya. Dan sila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. sebelum kita mulai lagi dok pelajaran selanjutnya, masih ingat tidak pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin tentang apa? Tentang norma. Kemarin kita masih mengenal tahapan awal daripada norma itu sendiri ya, dimana ini nanti juga akan kita ulas kembali sebelum nanti kita lanjut ke subbab norma yang berikutnya. Oke, nah ini disaksikan dulu videonya. Bu, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, di rumah. Iya bu, apa aja bu? Halo Dek, halo Wor. Mana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar boy, ayo angkringan, booking sepi. Gas lah. Oke. Astaga, ada polisi lagi. Dek, minggir dulu. Sini, sini. Mana helmmu? Di rumah pak, Kenapa gak pakai helm? dekat aja kok tempatnya pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, gak harus memakai helm. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya pak. Terus, pegang surat-suratmu. Rupanya pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh anak tersebut, tadi anaknya melakukan apa saja? Kira-kira melakukan pelanggaran tidak? Melakukan. Pelanggaran apa saja yang diperbuat oleh anak tersebut? Tidak pakai helm. Apalagi? Tidak bersuara.
Ada. Kelupaan satu yang belum, yaitu apa? Belum punya SIM, ya. Yang di rumah tadi? Tidak mematuhi perintah orang tua. Iya betul, tidak mematuhi nasihat kedua orang tua. Tadi disuruh di rumah, kemudian ditelepon temannya, angkringan yuk, gitu ya. Kemudian anaknya ikut temannya ke angkringan. Berarti sudah membantah orang tua. Video ini itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran seperti video tadi itu terus-menerus terjadi, itu akan terjadi nih pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Ini statistik datanya terakhir. Ya, yang kedua, pelanggarannya apa itu? Suratnya tidak lengkap seperti di video tadi. Itu ada berapa kasus? Cukup ratusan ribu dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi apabila kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi bagaimana, Bu? Selanjutnya kita harus meminimalisir. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri, dari diri kalian sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari terkait tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian nanti setelah yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah menguraikan macam-macam norma. Jadi video tadi itu, anak tadi itu kira-kira melanggar norma apa? Ya, norma apa saja? Ya, itu yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, yang ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah menguraikan macam-macam norma. Jadi video tadi itu, anak tadi itu kira-kira melanggar norma apa? Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor penyebab pelanggaran norma yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Itu ya. Terus selanjutnya, nah ini untuk penilaian kita hari ini. Ya, yang pertama melakukan penilaian sikap. Jadi nanti Budian akan melakukan observasi, melakukan pengamatan bagaimana sikap kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sopan santun kalian, ya. Kemudian bagaimana cara kalian bersikap dengan bapak ibu guru, kemudian bagaimana cara kalian bersikap dengan temannya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti dilakukan 2 kali. Yang pertama nanti sebelum pembelajaran ada tes awal untuk mengukur kemampuan kalian. Dan nanti ada tes akhir ya, jadi setelah materi baru kita ada tes akhir. Dan selanjutnya adalah ada penilaian keterampilan melalui diskusi dan presentasi. Jadi nanti kalian diskusi setiap per kelompoknya, kemudian maju untuk mempresentasikan. Itu nanti penilaian keterampilannya. Jadi bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Itu penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita tadi ya pengetahuan dulu, tes pengetahuan. Mari kita tes kemampuan awal dulu kita, yuk. Silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Nah, HP-nya di... Nah, itu hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat, angkanya masih 65 ya. Jadi masih di bawah KKM. Jadi kita nanti akan mengulas materinya, jadi nanti dipahami supaya nanti ketika tes akhir penilaiannya hasilnya lebih baik gitu. Oke, nggak apa-apa, masih tes awal. Kita lanjut ke materi. Biar nggak lemas, kita tes konsentrasi kita hari ini. Didengarkan baik-baik ya. Susu warnanya putih. Susu warnanya putih. Susu warnanya putih. Sapi minum air. Ada yang jawab susu ya? Sejak kapan sapi minum susu? Tadi dari sebelah sana sudah fokus. Susu minum air. Oke, sekali lagi
berarti kita semuanya otomatis diatur oleh norma. Ya tidak? Ya. Diatur oleh sebuah aturan. Gitu, atau diatur oleh sebuah aturan. Selanjutnya, ada yang bisa membantu kemudian untuk membacakan pertanyaan di depan. Nah, Nela. Apa yang terjadi bila mana dalam masyarakat tidak ada norma? Apa yang terjadi bila mana di dalam masyarakat tidak ada norma? Ada yang bisa jawab? Ini dari belakang dulu deh, belakang. Akan terjadi kerusuhan dan tidak akan terjadi kenyamanan. Akan terjadi kerusuhan, tidak akan terjadi kelalaian. Cerita. Akan berlaku semena-mena. Akan berlaku semena-mena. Ada jawaban lain? Bila Akan terjadi pertengkaran. akan terjadi pertengkaran, sudah betul semuanya. Good. Jadi kalau misalnya tidak ada norma, yang pertama terjadi pertengkaran jelas ya, karena semuanya nggak ada aturan. Siapa yang mengatur? Kita mau semaunya sendiri. Ketika kita berbuat semena-mena, otomatis kita akan yang namanya bentrokan, terjadi yang namanya perselisihan, pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, berarti masyarakatnya akan berantakan, kan tidak karu-karuan. Karena apa? Ini tujuannya. Ya, di buku paket juga ada. Di halaman selanjutnya di mana? Ya, ada kan ya? Oke. Tujuan apa yang pertama adalah bahwasanya norma itu menciptakan ketertiban dan keamanan. Kenapa bisa demikian? Ada yang bisa membantu kemudian memberikan contoh kenapa norma itu dikatakan menjaga ketertiban. Coba kenapa? Mematuhi lalu lintas. Mati lampu lintas, betul, bagus Nela. Contohnya mati rambu lalu lintas. Coba bayangkan, misalnya ini adalah sebuah perempatan gitu ya. Kemudian tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Apa yang terjadi? Ada kecelakaan. Karena semuanya ingin langsung maju. Semuanya tidak ada yang mau mengalah. Ya, ketika ada aturan tadi, rambu-rambu lalu lintas sebagai sebuah aturan, otomatis akan menciptakan ketertiban, khususnya ketertiban pengendara di dalam jalan raya itu. Yang halaman 27 ya, jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama, yang kedua kesopanan, kesusilaan, dan terakhir hukum. Kita bahas satu persatu. Norma agama dulu. Norma agama adalah sebuah norma yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tentunya beragama. Di mana kebetulan kelas ini agamanya Islam semua ya. Kalau saya lihat pakai kerudung semua, berarti agamanya Islam. Meskipun di Indonesia agamanya beragam. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan mana semua agama ini kira-kira ada aturannya tidak? Ada. Kira-kira cara mereka mengajarkan aturannya beda tidak? Beda. Tapi tetap sumbernya dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, cuma penyampaiannya yang berbeda. Contoh norma kesusilaan atau susila, dimana sebenarnya dari hati nurani. Berarti setiap manusia memiliki hati nurani ya. Oke. Contohnya apa? Kira-kira ada bagi buku baca di bukunya. Contoh norma kesusilaan. Menyontek. Agaknya sudah tidak asing lagi ya kata-kata menyontek di benak para pelajar kita, khususnya kalian. Tidak asing kan ya? Sekarang kemudian tanya, pernah menyontek? Pernah. Satu kelas pernah serentak semuanya. Sekarang pertanyaan kedua, menyontek itu perbuatan yang baik atau jelek? Jelek. Pertanyaan ketiga, kenapa masih dilakukan? Kan tahu kalau jelek. Takut nilai, kenapa memang nilainya? Jelek. Kenapa ini jelek? Takut remedi. Kamu nggak takut misalnya nanti ketahuan guru ketika nyontek? Takut. Berarti kalau takut ketika kamu ulangan, perasaan takut ya? Tenang tidak? Tidak.
proses ya. Belajar itu sebuah proses. Kalau salah adalah wajar. Kalau remedi juga wajar. Jangan takut nilainya jelek. Kalau sudah pintar semua, kenapa nggak duduk di sini? Ya kalau udah pintar, kamu tuh bawa ibu guru dong. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih nggak boleh menyontek? Karena menyontek selain melanggar norma kesusilaan tadi, Bapak Ibu guru ngasih ujian kalian, ngasih ulangan kalian itu sebenarnya untuk melatih kejujuran. Berarti itu tahu sendiri gitu, melatih kejujuran. Berarti kalau kalian nyontek, jujur tidak? Tidak jujur pada diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri ke depannya. Saya bisa. Kamu jangan sampai belum ulangan, saya belum belajar nanti bisa nggak ya? Yang nggak akan, jadi pikirannya, mindsetnya diubah. Saya bisa dan harus bisa karena saya mampu. Gitu ya. Jadi untuk kedepannya jangan lagi yang namanya menyontek. Dihilangkan kata itu dan jangan dilakukan. Oke, itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita diskusi. Kita diskusi yuk. Mari kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti kemudian akan membagikan KKBD atau lembar kerja siswa. Sudah kerja bersama didik kerja kalian nanti ketika diskusi. Nanti diskusinya tentang apa, Bu? Diskusinya yang pertama, nanti ada sebuah foto atau gambar. Kalian amati kira-kira foto tersebut itu melanggar norma apa? Tadi sudah dibahas ya. Apakah norma agama, norma hukum dan sebagainya itu. Terus kemudian kalian analisis kenapa kok melanggar norma itu, alasannya apa? Terus kamu sebutkan juga faktor penyebab kenapa ada pelanggaran seperti pada gambar tersebut. Paham ya? Makanya didiskusikan. Nanti ketika diskusi boleh membuka HP-nya, membuka bukunya sebagai bahan referensi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke? Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Oke, dari belakang berarti mulai 1 sampai 4, nanti kembali lagi ke 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 fokus 4, berarti 2, 3, 1. Oke, berarti habis ini langsung pindah ke kelompoknya masing-masing. Bukunya dibawa, buku-bukunya juga dibawa, dan HP-nya juga dibawa untuk nanti sebagai bahan diskusi. Di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 nanti gabung itu ya mejanya, kelompok 4 di sebelah sini. Oke ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kelompok 1 berarti permasalahannya nomor 1, kelompok 2 permasalahan nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan otomatis kelompok 4 permasalahan nomor 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kita tes semangat dulu ya. Nanti ikutin kata-kata Budian. Kalau Budian nanti misalnya bilang NKRI, jawabannya NKRI. Bukan PPKN, selalu NKRI. Oke, bisa ya? 1, 2, 3, NKRI. Sekali lagi, NKRI. PPKN selalu di hati. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke ya. Oke, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Mulai dari kelompok 1.
kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Nah, sekarang di situ sudah mendapatkan lembar. Kalau dari masing-masing ya, coba didengarkan sebentar. Nah, di situ nanti kalian mencari yang pertama gambar tadi itu sesuai dengan norma apa. Kemudian dicari alasannya. Selanjutnya adalah kalian mencari faktor-faktor penyebab pelanggaran norma tersebut. Paham ya? Oke. Kalau ada yang tanyakan nanti boleh dalam prosesnya kalian bertanya. Gitu ya. Nanti juga boleh nakal itu. Oke, silakan bekerja. Boleh mencari di internet juga ya, di buku juga bisa. Dicari gambar apa tuh? Gambar apa? Kalau lalu lintas ada seorang siswa coaching 3 ya, boleh tidak? Boleh. Itu nanti kamu analisis kira-kira itu melanggar norma apa dan kenapa alasannya. Jadi ya, kemudian dibaliknya itu nanti dicari penyebabnya kenapa sampai terjadi hal seperti itu. Oh ya, oke. Kami beranggota 1. Yusbeka Priana, 2. Laudia Citabella, 3. Deni Rahmat Humairo, 4. Tuki Jalaluddin. Judul masalah, siswa terlambat sekolah. Menurut kelompok kami, gambar tersebut menunjukkan beberapa siswa yang terlambat sekolah. Kalau dihubungkan dengan rumah mereka sudah melanggar norma hukum, yaitu dalam tertib sekolah. Faktor penyebab penyimpangan norma. 1. Siswa bangun kesiangan. 2. Menghindari pelajaran jam pertama. 3. Saksi dari sekolah kurang tegas. 4. Siswa malas sekolah. 5. Siswa keliburan tidak langsung sekolah. Yang duduk sebelum kelompok 1 duduk, mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau bertanya terkait pelanggaran hal terkait sekolah ya. Siswa yang datang terlambat ke sekolah, mungkin ada yang ditanyakan dari kalian. Oke, Naila, silakan. Apakah salah satu dari kalian pernah terlambat ke sekolah? Tidak pernah. Oke, alhamdulillah tidak pernah ya. Dan jangan sampai pernah terlambat. Berarti nanti kalau terlambat kalian sudah melanggar norma apa tadi? Norma hukum yang ada di sekolah. Jadi itu ya. Jadi kelompok 1 termasuk
hasil diskusi kami yang berjudul Menyontek saat ujian. Menurut kelompok kami, gambar tersebut termasuk pelanggaran norma, yaitu norma kesusilaan. Karena ketika menyontek, seseorang itu akan merasa tidak tenang hatinya. Peristiwa seperti gambar tersebut juga sering kita temui dalam lingkungan sekitar. Faktor penyebab penyimpangan norma: 1. Siswa belum belajar. 2. Siswa tidak percaya diri. 3. Siswa ingin mendapat nilai bagus. 4. Siswa takut ujiannya gagal. 5. Siswa malas berusaha sendiri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, silakan duduk. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Kemudian tadi ada beberapa pelanggaran norma ya. Kelompok 1 norma hukum. Kelompok 2 tadi melanggar norma kesusilaan. Kelompok 3 melanggar norma hukum. Oh, sama hukumnya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau masih belum paham tentang terkait contoh-contoh norma. Sudah. Oke, kita mau tanya. Oke, silakan. Bu, kalau korupsi itu termasuk melanggar norma apa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum kemudian jawab, saya lempar ke kalian dulu. Tahu korupsi ya? Tahu. Korupsi itu apa sih? Penggelapan uang atau mengambil uang yang bukan milik kita. Mengambil uangnya rakyat gitu ya. Namanya seperti itu. Kalau kita lihat kasus korupsi, kira-kira melanggar norma apa? Hukum. Oke, semuanya sepakat hukum. Kesusilaan. Ada yang kesusilaan? Ayo. Nanti kita cek. Kesusilaan, hukum. Ada yang jawabannya lain selain kesusilaan dan hukum? Hukum. Kesusilaan dan hukum. Yang lain? Oke, kita bahas bareng-bareng. Tadi ada yang jawab hukum ya. Diperhatikan di depan. Tadi yang jawab hukum sudah benar ya. Ini buktinya ya. Ada yang namanya penggelapan katanya Naila tadi. Ya, situ sudah jelas bahwasanya menurut pasal 372 KUHP bahwa barang siapa yang melakukan penggelapan dan bla 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 itu ya, yang ada di layar itu menunjukkan bahwasanya korupsi termasuk pelanggaran norma hukum. Oke, good. Berarti betul yang pertama norma hukum. Tadi ada jawaban kesusilaan. Kenapa kok kalian menjawab bahwasanya korupsi termasuk norma kesusilaan? Karena kalau korupsi tidak tenang hatinya. Iya, karena orang korupsi nggak tenang bu hatinya karena dia berbohong kepada seluruh rakyat, gitu ya, berbohong kepada orang lain. Yang namanya kebohongan berarti dia tidak jujur dan itu jelas melanggar norma kesusilaan. Kira-kira ada norma yang dilanggar lagi tidak terkait dengan korupsi? Norma agama. Norma agama, betul. Tambah satu lagi ya, karena secara agama ketika kita mengambil hak milik orang lain diperbolehkan tidak? Tidak. Dosa ya? Iya, berdosa karena itu bukan hak kita. Berarti kesimpulannya adalah korupsi melanggar berapa norma? 3. Yang pertama norma hukum, kesusilaan, agama. Jadi itu ya Kalita ya, sudah paham? Sudah. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sebelum kita next ke poin berikutnya, mungkin ada yang mau membantu Budian untuk menyimpulkan terkait diskusi kita hari ini. Kira-kira kita hari ini bahas apa saja sih? Mungkin ada yang mau membantu Budian, silakan angkat tangan. Oh ya, Anissa dulu. Norma itu sangat penting karena ketika tidak ada norma masyarakat menjadi kacau atau berantakan. Oke, yang pertama tadi pentingnya norma ya. Sesuai tujuan pembelajaran kita yang tadi, bahwasanya norma itu penting untuk kita patuhi, untuk ada di dalam masyarakat. Karena kalau tidak ada norma, hidup kita akan kacau balau. Ya, itu kesimpulan pertama. Mungkin ada yang mau menambahi selain tentang pentingnya norma? Oke, Bella silakan. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, kesopanan. Yang kedua, bahwasanya hari ini kita juga belajar tentang macam-macam norma.
Oke, baik, setelah kita diskusi tadi, untuk selanjutnya kita evaluasi sebentar ya. Tolong bukunya ditutup, kemudian HP-nya dikeluarkan. Oke. Bukunya ditutup dulu. Udah, tadi kemudian sudah ngirim tuh di grup WA. Sudah masuk semua ya? Nah, itu yang link terakhir silakan diklik. Itu dilihat peringkatnya. Ya, peringkat 1 jatuh kepada Claudia Rinda Bella. Refleksi nanti maju ya, menulis bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran PPKN hari ini, mulai dari tadi pembukaannya, kemudian kalian diskusi kelompok sampai ini tadi tentang evaluasinya berbasis kuisis dengan secara online seperti main game ya. Nah itu nanti maju satu persatu. Satu maju ke depan, menulis bagaimana perasaan kalian. Nanti dari sini dulu, kemudian ke belakang, kemudian ke sini ya. Silakan Dewan Alexis dulu. Baca pertama, yang pertama ada sangat happy, ya, seru, gembira, senang dan sangatnya dan sebagainya. Itu ya refleksi pembelajaran PPKN pada hari ini. Oke, selanjutnya tadi kita kuis sudah. Selanjutnya kemudian ada sedikit tugas. Ini tugasnya yang pertama, kelompokan seperti tadi ya, kelompoknya tetap ya. Tugasnya hanya satu, yaitu mencari contoh pelanggaran norma yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian nanti kalau kalian menemui ada seseorang